Bab 3433. Membubarkan kerumunan. Melihat pemuda dengan ekspresi serius di wajahnya, kultivator yang bertugas menjaga tempat ini menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Jika kultivator lainnya dibebaskan, mereka akan segera pergi dengan gembira. Namun, kepribadian keras kepala Doli Fang terkenal di dalam Istana Bintang. Dia dibebaskan dan malah bertanya kenapa dia dibebaskan, seolah-olah takut kultivator ini melakukan kesalahan. Aku juga tidak tahu kenapa Tuan Istana melepaskanmu, tetapi ini adalah perintahnya, tapi terserah kamu apakah kamu ingin keluar atau tidak. Kultivator itu menggelengkan kepalanya, membuka pintu sel, dan berbalik ke tempat lain. Jika aku tidak keluar, bukankah aku adalah orang bodoh? Doli Fang berpikir sejenak, lalu bangkit dan berjalan keluar. Dia merasa bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, dan dia pergi dengan percaya diri. Mungkin Tuan Istana yang juga menemukan bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya benar, dan Eric Qin memang bukanlah orang yang baik. Sambil berjalan, Doli Fang sambil merenung. Saat berjalan keluar dari penjara bawah tanah, Doli Fang menemukan bahwa banyak kultivator telah dibebaskan. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang-orang sebenarnya adalah teman seiman yang menyebarkan rumor Eric Qin dengannya kemarin. Hal ini membuat Doli Fang sangat bersemangat, merasa bahwa tebakannya benar. Kakak seperguruan Fang, kamu keluar juga. Semua orang merasa sangat bersemangat ketika mereka saling bertemu lagi. Tampaknya para tetua serta Tuan Istana di Istana Bintang memahami upaya keras kita. Tidak pantas membandingkan sesuatu yang tidak memiliki alasan. Eric Qin pasti dengan polosnya mengalahkan ketua Paviliun Han dari ruang benda berharga, yang menyebabkan harga pil dewa dan rumput ajaib di Qingzu naik, dan sekarang para senior Istana Bintang juga telah mengetahuinya. Doli Fang juga mendengus dingin. Jika seperti ini, maka sepertinya rumor Eric Qin yang memiliki hubungan dengan klan iblis benar. Orang ini dikirim oleh klan iblis untuk mencelakai Qingzu. Bahkan jika bukan, maka Eric Qin ini sama sekali bukanlah kultivator Qingzu. Kita harus mengusirnya, jika tidak Qingzu tidak akan pernah damai. Betul sekali. Dan begitu mereka keluar, suasana hati semua orang naik lagi. Sama seperti hal yang dikhawatirkan Mita Yan, Doli Fang dan para kultivator ini sangat berpikiran sederhana dan mudah terangsang oleh emosi. Sekarang mereka benar-benar telah dihasut oleh rumor, mereka benar-benar menganggap Eric Qin sebagai penjahat. Tapi kita baru saja dibebaskan, jika melakukan hal semacam ini lagi, kita tidak mungkin dimasukkan ke dalam penjara lagi, kan? Beberapa orang juga merasa khawatir. Untuk apa kamu mengkhawatirkan hal ini? Kita melakukan hal ini demi Qingzu dan Istana Bintang, bukan untuk keuntungan pribadi, kata Doli Fang dengan jujur. Karena Tuan Istana telah melepaskan kita, maka itu membuktikan sesuatu. Dia mungkin mengalami beberapa kesulitan, dan merasa malu untuk maju menghadapi Eric Qin, jadi dia menyerahkan masalah ini kepada kita. Ucapan kakak seperguruan Fang benar, kami akan mengikutimu. Banyak orang menjawab dengan serempak. Bahkan Eric Qin tidak menyangka permintaan awalnya akan dibayangkan seperti ini oleh Doli Fang. Eric Qin, lihatlah, bahkan jika kamu membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan berterima kasih, sebaliknya, mereka akan merasa diri mereka benar. Tidak jauh dari penjara bawah tanah, Mita Yan dan Eric Qin berdiri di atas loteng. Melihat Doli Fang serta yang lainnya berteriak dengan penuh semangat, Mita Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Betul, orang-orang ini belum tentu memiliki niat buruk, mereka hanya tidak mengerti keburukan kalangan kultivasi. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Mereka tidak terkejut dengan reaksi orang-orang ini.
Apakah kamu akan menjelaskannya kepada mereka? Tidak, orang-orang ini bahkan tidak mendengarkan penjelasanku. Biarkan mereka pergi. Melihat ke bawah, Erikin berkata dengan datar. Kamu pasti memiliki beberapa rencana, tapi kamu tidak memberitahuku, kata Mitayan dengan tak berdaya. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi rencanaku tidak akan berhasil jika aku mengatakannya. Bagaimanapun juga, Tuan Istana akan mengetahuinya dalam 3 hari ke depan, kata Erikin sambil tersenyum misterius. Selanjutnya, Erikin kembali ke mansion dan mengumpulkan semua pelayan di mansion. Akan ada orang yang datang ke mansionku untuk membuat masalah nanti. Jangan hentikan mereka, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitu Erikin datang untuk mengumumkan perintah, para kultivator tercengang. Salah satu tugas mereka adalah melindungi Erikin, tetapi sekarang Erikin meminta mereka untuk memedulikan hal ini. Master Qin, apakah kamu merasa khawatir kami tidak akan dapat melindungimu? Jangan khawatir. Kami tidak akan membiarkan mereka bertindak dengan sembarangan. Seorang pemimpin pelayan berkata dengan bingung. Bukan seperti itu, hanya sesederhana tidak perlu memedulikan hal ini, kata Erikin. Tapi Master Qin, jika kita tidak memedulikan hal ini, aku khawatir mereka akan masuk dan membuat masalah. Pemimpin pelayan berbicara lagi. Sejak Erikin menjadi letnan utama, dan Mitayan menghadiahkan mansion kepada rekan-rekan Erikin, orang-orang ini telah dipekerjakan oleh Istana Bintang, dan melayani Erikin. Selama beberapa waktu ini, mereka merasa bahwa Erikin sama sekali tidak sama seperti yang dirumorkan, tetapi juga muncul dari keinginan yang tulus untuk melindungi mansion itu. Ucapan kalian benar. Mereka akan mendobrak pintu dan membuat masalah, yang mungkin akan menyakiti kalian. Erikin menyentuh dagunya dan berkata, seperti ini saja, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang bisa beristirahat, kalian bisa pergi kemana saja, singkatnya, kalian tidak perlu datang ke mansion ini. Para pelayan di mansion hampir jatuh pingsan. Mereka pikir Erikin akan mengubah sikapnya setelah mendengar saran mereka, tetapi pada akhirnya, dia bahkan membubarkan mereka semua. Dengan cara ini, ketika seseorang menerobos masuk, maka tidak ada orang yang menghentikannya. Semua orang saling memandang, merasa sedikit tidak tenang. Tidak hanya menyuruh mereka untuk tidak memedulikan hal ini, tetapi juga membiarkan mereka beristirahat. Jika semua orang pergi, tidak tahu bagaimana orang-orang itu akan menghancurkan tempat ini. Apa sebenarnya rencana Master Qin? Tapi Erikin telah membuat keputusan, meskipun semua orang penuh dengan keraguan, namun mereka hanya bisa mematuhi perintah. Karena menurut rencana, tempat ini tidak akan terlalu damai, Erikin meminta Vinola Su untuk pergi tinggal sementara di tempat lain. Setelah kembali ke mansion sendirian, Erikin menutup pintu, seolah-olah dia telah masuk ke dalam kondisi latihan dan tidak pernah keluar lagi. Dan pada beberapa saat berikutnya, terdapat rumor tentang Erikin di kota Yongqing, atau seluruh Qingzhou. Di antaranya, terdapat 3 rumor yang paling banyak beredar. Yang pertama adalah Erikin memukul Sandi Han tanpa alasan, yang membuat ruang benda berharga ingin membalas dendam padanya, dan menaikkan harga pil dewa serta rumput ajaib di Qingzhou. 2 lainnya, di bawah keserakahan Erikin, dia memenjarakan Gabriel Zheng, berusaha untuk mengambil harta milik Gabriel Zheng, dan identitas Erikin yang terkait dengan klan iblis. Kemungkinan dia adalah mata-mata yang dikirim oleh klan iblis ke Qingzhou. Ketiga rumor ini, tidak peduli yang mana yang keluar, hasilnya akan sangat eksplosif. Jangankan 3 rumor yang muncul bersamaan, apalagi semuanya menunjuk langsung pada orang yang sama.
Hampir seperti embusan angin yang bertiup melintasi bumi, sebagian besar kultivator di Qingzhou, hingga ke kota-kota kecil di perbatasan, pernah mendengar nama Eric Kin. Meskipun selama ini terdapat beberapa kultivator yang mengenal Eric Kin, seperti Deviena Chu dan Vinola Xie, termasuk pelatihan obat yang telah menerima bantuan dari Eric Kin, berlarian untuk mengatakan yang sebenarnya, mencoba membuktikan bahwa Eric Kin tidak seperti yang dikabarkan. Tapi suara mereka sangat kecil sehingga dengan cepat ditenggelamkan oleh desas-desus. Eric Kin tidak terkejut saat menerima berbagai pesan dari Mita Yan. Ketika satu suara menang, perbedaan pendapat lainnya dikecualikan. Ketika kebanyakan orang percaya bahwa mereka benar, mereka menjadi buta, bahkan bodoh, dan mengikat pendapat mereka sendiri. Jadi ketika Deviena Chu dan yang lainnya mengeluarkan suara yang berbeda, rasanya seperti sedang memukul wajah orang-orang ini, bagaimana mereka bisa mempercayainya. Bersambung.